Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Sulung Mandiri. Berikut kedatangan saya ke rumah Engkong Master Mentok Rajek sih tadi. Wah, Master. ini adalah guru saya di Mentok ini. Ini salah satu guru, ini kunjungan pertama saya loh ke Master Engkong. Kunjungan kenegaraan. Iya. Dari negara Bogor ke negara. Nah, berikut saya akan tanya-tanya nih tentang cara beternak mentok, bebek entok lah. Kalau di saya itu bukan cuma entok sih, tidak pada paham yang ngomong mentok itu. Mentok atau Bebek di saya, Bang. Persi kalau saya. Ya, versi ya. Kalau bebek tuh ya bebek jangkung. Berikut. Nah, saya mau tanyakan pertama, bagaimana cara menanggulangi penyakit atau mempertahankan imun mentok, kok? Gimana kok? Jadi maksudnya ada obat tertentu kah? Atau ada imun tertentu agar supaya mentok itu dapat terhindar dari penyakit semacam mata biru dan sebagainya? Coba tips kok. Kalau saya gini ya. Ya. Kita alamin jangan kena dulu deh. Artinya Oh, iya. antisipasi Betul, dulu. ya. Antisipasi dulu sebelum kena. Jadi yang kita amatin dari kandang kawan-kawan ini, faktor pertama bisa MB dari luar Ya. atau MB dari kandang sendiri. Oh. Dari luar karena ya angin atau virus ya. Kalau dari kandang sendiri karena perawatan. Perawatannya berarti. Kandang satu kotor, nggak pernah dibersihin. Oh, iya. Ada kan kandang panggung, dia bambu atau triplek, kainnya kan nggak turun. Ya. Terus ngumpul, nggak pernah dibersihin, entoknya juga nggak pernah turun. Nah, pembesaran ya. Betul, Nanti ya. kan dia makan berak, tidur di situ. Nah, amoniak. Kalau malam kan nguap. Yang kedua, kandang becek. Dan yang becek. Terlalu becek, kalau bahasa kita jember ya. Jember. Nah, jadi nggak pernah kering, terus banyak pohon rindang, nggak matahari nggak masuk ya. Ya. Nah, itu biasanya kan dia lembab terus. Nah, begitu kalau nggak lumpuh, nah, gampang kena penyakit lah. Oh, iya. Nah, nggak musim hujan aja dia lembab, apalagi musim hujan. Tambah parah. Emang entok binatang air, dia habitatnya di air, tapi bukan harus 24 jam dibecek gitu. Oh, Dia tetap nyari air, berenang, tapi bukan harus dibecek-becek kayak babi ya, enggak. iya. Jadi artinya itu cuma filsafatnya aja, entok binatang air gitu kan. Tapi nggak harus 24 jam ditaruh di tempat yang becek atau kotor, dia juga kena penyakit. Nah, kalau kita pakai sistem kering, ya insya Allah gitu kan, tetap kita kasih dia buat mandi, buat minum, tapi kasih daratan yang lebih kering buat dia naik gitu kan. Dia insya Allah sehat. Jadi bagi saya gampangan antisipasi ketimbang mengobati kalau udah kena. Oh, iya. Itu saya tertarik dengan pakan. Pakan yang ada ini kok sayuran dicaca-caca, kan otomatis saya kepikiran begini, ini cara beternak bagaimana pengiritan pakan gitu kan, Kong? Ya, agar supaya dana untuk beli pakan itu dia seminimum. Iya, jadi gini Nah, kan, coba, Pak. peternak ini kan ada yang modal besar, modal minim. Iya, iya. Yang modal besar kita nggak cerita lah, mungkin dia duitnya banyak ya. Kalau yang modal minim kayak peternak pemula, kayak ya maaf ya sekarang kan baru banyak PHK. Ya udah di rumah iseng pengen ternak gitu. Iya. Ya artinya dengan keterbatasan dana kan, tapi jangan takut, saya bilang untuk di kawasan Tangerang, Rancep, Pasar Kemis, pakan tersedia gratis, alam menyediakan asal kita mau. Asal kita mau. Satu, kita pagi ke pasar, jangan pagi lah, kalau pagi masih rame, jam 10, jam 11 siang kita ke pasar, sayuran udah dibuang gitu. Tinggal ambil karungin tanpa beli. Ya. Ya kan. Kedua, untuk protein kita nggak bisa beli konsentrat petelur, ke sawah banyak cari keong. Oh, Ya iya. kan, tiap hari 2 ember seperti kawan-kawan kita Buku Baung dan yang lain itu tiap hari tinggal nyomot belakang rumahnya kan, entoknya telurnya jos, Oh, iya. tanpa keluar uang. Jadi banyak cara-cara peternak nih nggak bisa keluar duit. Maksudnya gini loh, nggak pakai uang banyak tapi bisa beternak. Iya. Yang Betul. cuma beli cuma dedek. Yang kita beli cuma dedek. Cuma dedek juga kalau kita kan nggak beli karungan juga kiloan bisa loh. Beli 10 kilo, ya kan, buat seminggu. Ya, kalau 3.000 kali 10 cuma 30.000 kan. Maaf, saya potong, dikalkulasi. Seharusnya itu kita pakai dedak full ya, dan dengan dicampur sayuran. Berapa persen kira-kira dapat mengirit dedak itu?
atau dapat mengirit biaya pakan. Jadi gini Kurang loh, lebih kalau berapa? sehari misalnya saya nih ya, Nah, sekali dedak ya? pagi nih, pagi Nah. kalau nggak pakai dedak, sehari bisa 5 kilo. Sehari. Sehari untuk sekitar 50 ekor. Oh. Nah, tapi kalau pakai sayuran satu bak, dedaknya cuma 2 kilo. Oh, iya. Untuk tetap 50 ekor Iya, iya. dengan 2 kilo. Jadi 5 kilo kita potong 3 kilo. Cuma kita pakai 2 kilo. Berarti saya udah untung 3 kilo. Udah untuk 3 kilo. Sayurannya nggak beli. Iya. Ya kan, tetap dengan porsi makan 50 ekor. Sore pun seperti itu. Iya. Nah, atau malam pun seperti itu. Jadi udah otomatis lah kita ngurangin yang tadinya 1 karung 1 bulan misalnya jadi 2 minggu. Iya, iya. Yang tadinya 2 minggu bisa jadi 1 bulan. Oh, Yang mestinya kalau dedek aja kita 2 minggu nih dengan dicampur sayuran bisa 1 bulan. ya kan menurut saya itu salah satu kunci untuk berhutang agar supaya kita mendapatkan untung. Nah, Begitu, satu Bang. gitu. Jadi, Kalau salah kita satu bicara kunci. untung ya kita paling enggak pengeluaran kita minim. Minim pengeluaran Nah, kita. cuma begini juga ini Kak Kulung. Jadi ada juga peternak yang nggak kayak kita nih. Maksudnya kita kan 24 jam memang pengangguran nih. Ya, Jadi bisa nyari keong, bisa nyari sayur. Tapi ada juga kawan-kawan yang kerja oh iya iya. pagi, sore. Nah nggak bisa mungkin sistem seperti kita. Oh, Ya. itu hanya untuk orang-orang yang bisa berjalan Yang ke bisa, pasar. tapi nggak tertutup juga. Artinya memang kalau kesempatan itu ada dia bisa. Artinya begini Kang Kulung. Itu kan keong itu nggak harus tiap hari. Hmm, Seperti teman-teman kita ini kan dia protein buat menunjang telur. iya, iya. Tiap hari pun malah nggak bagus. Oh, Karena buat wasinnya terlalu birahi dia kan gitu kan. kalau Protein untuk tinggi. pakan Enggak. pakai pakan itu. Enggak kalau keong. Jadi Oh, keong kalau itu keong. sebetulnya bukan makanan utama. Oh, Dia cuma iya. protein, campuran protein berapa persen gitu. Iya, iya. Artinya Kalau protein itu namanya di keong itu apa? hewani. Hewani. Nah, kalau di protein Oh, nabati kita dapatnya dari jagung-jagung yang dari pasar tuh. Kulit jagung, kulitnya kan suka ada Oh, tuh. kulitnya termasuk Bukan protein. kulit jagung. Kulitnya apa kacang hijau yang Kacang suka hijau. ditoge Oh, itu. iya, kecambahnya itu lah. Atau di apa sih orang bilangnya ampas kedelai. Ampas kedelai. Nah, Iya, iya betul. itu kan nabati dia protein. Kan ampas kedelai juga kalau diperas jadi susu, itu kan susu kacang itu kan. Itu kan protein juga. Saya tertarik di kanan Kong. Kong kan tadi pemisahan antara satu wos berbanding berapa biang? Oh, sekat. Ya, sekat ya pemisahan. Tadinya kan kita juga coba sistem kandang koloni ya. Koloni kan umbaran. Oh, Jadi berarti itu- koloni itu umbaran gitu ya? umbaran. Oke. Jadi kita nih los lah dengan 20 biang, misalnya wosnya 6 gitu kan. Saya pernah coba, tapi kurang efektif kalau wosnya ini berbeda-beda, artinya berantem. Iya. Jadi kawin ini nggak bener. Jadi wos yang satu mau kawin, yang satu nyerang, gagal. Nah, Oh, jadi iya. pembuahannya nggak 100% sampai selesai tek. Tapi Iya. kita coba sekat nih 1:8, 1:5. Kita lihat birahi wosnya lah ya. Kalau wosnya bagus birahinya kita kasih 8, 10 nggak masalah. Tapi kalau yang wosnya muda masih baru atau wos yang udah tua kan kurang ya. Ya. Kasihnya sedikit aja. Jadi kita ngimbangin tergantung wasnya gitu. Keadaan ya. pacarannya Tapi deh. kalau mayoritas itu maksudnya standarnya 5 apa contoh kecil nih 5:1 gitu atau 10:1. Jadi berapa target standarnya aja gitu. Kalau saya di sini ada 1:7, Oh, 18:2, di sana 9:2. Kita nggak tentu sih. Yang penting wosnya ini akur aja gitu loh. oh, Ya kita kalau mau naruh 2 kalau berantem dulu ya percuma nggak kawin. Ya kalau memang bosnya Ya, 3 ya. itu akur nggak apa-apa, 3 akur, biangannya tambahin. oh biangannya tambah. Biangannya tambahin kan misalnya 1:8. Nah, ini kan- 1:8 Ah, standar berarti. Kalau kita tambah wos 1 nih, tiba-tiba wosnya akur, tambahin lagi biangannya 5 gitu loh. Iya, iya. Tapi lihat kandangnya juga. Terima kasih Kong. Terus Itu. kedua, kenapa kita pakai kandang sekat lebih efektif? Karena kandang sekat kan dia sempit. Iya, iya. Jadi dikala wos ini birahi mau kawin, nggak perlu Ya. ngejar-ngejar, langsung kena. Prak. Tapi kalau diumbar, wos keburu capek. Oh, Kadang-kadang biangan belum birahi, dikejar kan, lari. Nah, Ya, wos ini kan capek, akhirnya nggak jadi. Tapi kalau sistemnya sempit, iya. kena Iya. gitu loh. Karena sistem kita kandang ini bukan pembesaran. Kalau pembesaran kita agak luas karena dia kan bergerak untuk gede ya. Kalau ini kan bukan pembesaran, produksi aja. Yang penting dia makan, tidur, kawin, makan, tidur, kawin. Kalau menurut saya ya, nggak tahu kalau peternak lain nggak. Tapi yang saya udah pernah coba lebih efektif kalau untuk pembibitan sekat-sekat. Jadi ke satu wos ini nggak capek-capek ngejar, begitu dia uber kena pojokan kawin.
Itu maksudnya. Oke, terima kasih tuh Kong. Itu ilmu juga buat saya Kong ya. Karena saya ke depan insya Allah saya akan lebih meningkatkan untuk produktivitas semacam mentok Kong. Insya Allah. Nah, jadi doakan saya agar supaya terlaksana. Nah, itu adalah salah satu kunci ilmu saya. Maksudnya saya datang dari Cibudeg loh Kong. Cuman mau nimba ilmu aja, dalam artian kita mencari bagaimana caranya beternak mentok gitu Kong. Yang sesungguhnya yang sebenarnya kan, karena Kong kan bukan katanya. Fakta di kandang Kong kan banyak dan Kong sudah produksi. Ini bukan katanya, saya meyakini bahwa ini ilmu yang sesungguhnya gitu Kong. Ya kedua juga gitu Kang, peternak ini jangan berbangga diri kita ini dibilang jago ya, nggak ada. Jadi Ya. kita juga tetap ke kandang orang, lihat manajemen pakan bagus kita ambil, Ya, manajemen kandangnya rapi nih ambil. kita tiru. Oh, iya. Jadi jangan terbatas, oh gua udah paling bener, belum. Saya kadang-kadang ke tempat teman juga belajar koreksi gitu loh. Ya, ya. Oh iya, tempat ngeremnya benar nih, tempat saya salah, saya kerendam Oh, berarti harus lebih tinggi. jadi kita itu tetap masih harus belajar. Tetap dong, tetap. Kita harus Jadi kan kita ngelihat temen bukan apa ya, kadang-kadang dari segi ilmu kan beda-beda. Tapi yang bagus kita ambil. ya, Bagus ya. berarti kita istilahnya gini, kalau yang jelek kita buang, yang bagus kita ambil gitu. Ya semua peternak dari suhu nuril, suhu apa namanya bondan, semua punya cara masing-masing. Tapi intinya semua sama. Ya. Sama pengen meningkatkan produksi ya, mengurangi kos makan, tetap irit tapi entok sehat. Gimana caranya? Mungkin semua suhu entok semua pikiran gitu. Iya, iya. Nggak ada orang banyak duit beli kopan aja. Iya, Nggak ada. Ya kecuali dia koleksi hobi ya. Tapi kalau buat peternak yang dijual beli, saya rasa nggak mungkin. Nggak ada untungnya. Ya, kalau kita Kalau terfokus di semuanya pakan beli pabrik. konsentrat. Oh iya, Nggak berarti kan saya pastikan bahwa kita itu bagaimana caranya beternak menguntungkan. Jadi bagaimana caranya kita pintar-pintar dalam eksperimen pakan gitu Kong, dengan kata-kata sekarang. Jadi tadi. sebetulnya begini loh, saya pernah dengar kata orang entok tuh makannya boros. Benar makannya boros, tapi makannya gampang. Wow. Boros bahasa boros, makan berak, nggak kenyang. Tapi kalau makannya gampang berarti kan gratis. Seperti limbah pasar, pepaya busuk, bukan pepaya busuk ya, pepaya akir. Pepaya limbah lah maksudnya. Pepaya limbah, melon limbah, semangka limbah, tomat yang udah nggak kepake dibuang, kita kasih dimakan. Rakus, tapi kan rakus juga nggak ngerugin kita. Iya, rakus dulu dan malah tanda kutip positif. Ya, Ketimbang kita punya konsentrat, hewannya nggak ada yang mau makan. Maksudnya sakit kan? Iya. Nah, kalau nggak mau makan berarti sakit. Kalau dia rakus bagus, tinggal kita peternak gimana caranya cari pakan gratis supaya dia tetap makan. Emang rakus, entok, jangan merah entok, rakus kalau kita beli konsentrat, kita kan nggak beli. Sekarang kita nyari eceng gondok di pasar Kemis, Arjun, dekat Arjun pasar Kemis, Henry, mungkin eceng gondok dirawat tinggal ngambil. Yang dikatakan itu apa? Azola Azola itu. atau mata Nah, lele. itu sebetulnya Azola itu apa termasuk ke eceng gondok? Bukan, dia terjenis kalau saya lihat di ini ya, di YouTube dia termasuk tanaman air kayak paku-pakuan ya. Jadi termasuk lumut tapi berdaun gitu ya. Nah, jadi istilahnya, tapi kalau kita lihat lagi di Google, dia proteinnya 40% sampai 45% protein. Dia protein loh. Protein. Berarti bukannya vitamin, bukan. Kalau vitamin kan di sayuran, vitamin C, vitamin D. Kalau azola dia Masuk protein. 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 Bukan vitamin. Bukan. Jadi saya pernah ngeliat peternak bebek kowe dikasih azola tiap hari tapi tetap ngeluh. Tetap dulu. Berarti dia protein. Cuma yang jadi masalah nyari azola lebih susah daripada nyari keong. Betul sekali Kong. Nyari Jadi azola kampung lebih saya susah. karena bukti susah di kampung saya tidak tahu dengan apa yang bagaimana itu ajola. Hanya saja itu ajola itu lihat saya di postingan grup peternak. Yang masih ada sampai sekarang di peternak Nuril di Paku Haji Oh, sama iya. Baung. Bau Ayah Nusa. Nusa, itu masih ada dia. Nah, oke Kong, terima kasih Kong, itu penjelasannya mudah-mudahan sangat bermanfaat buat khalayak ramai dan juga buat saya udah tentu. Iya. Saya juga jauh-jauh dari Cibudeg loh Kong, sebetulnya saya dari Cibudeg ke sini untuk menimba ilmu dan sugu tamunya juga saya terasa banget, enak banget. Terima kasih dulu Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like and comment. Ini saya pertemuan saya dengan
suhu master kita di Pemula. Mentok. Dan tidak lupa saya juga mohon maaf dengan nama-nama yang tercatat atau tersebut tadi, semacam Kang Bondan Haryanto ya, termasuk suhu Henry guru saya. mantap, Bang Ya, Henry Nuril, mantap, Bang Milan Bahu, Nuriki ya, iya, penyusun Milano, putar. master semua ini. Ya, ini adalah pembicara interview ya, interview wawancara saya dengan Interogasi. interogasi gitu dengan master. Oke, terima kasih.